Para tamu terhormat, Bos, identitasmu adalah Han Sheng, sekretaris CEO grup perhiasan Pawa. Hari ini ada 6 barang yang akan dilelang. Keluarga Fong kalung berlian roda takdir ada di nomor 5. Kami telah mencarinya selama 10 tahun. Semoga kalung itu mengandung petunjuk tentang kejatuhan keluarga Fong. Hong Wei, menikah denganmu di kehidupan ini adalah kebahagiaan terbesarku. Xuan, memiliki dirimu di sisiku membuat hidup ini berarti. Dalam hidup ini, bertemu dengan Tuan dan Nyonya, aku, Tong Ching, juga merasa terhormat. Awas, Li, selanjutnya barang nomor 5 malam ini, roda takdir. Kalung ini dibuat oleh master pengrajin perhiasan yang terkenal di dunia. Tawaran awal adalah 50 juta. Aku tawar 60 juta. Ada 10 juta. Aku tawar 70. Aku tawar 200 juta. Ada 200 juta. Ada tawaran yang lebih tinggi? Terjual. Selamat kepada tuan ini. Misi selesai. Bos, kau sudah bisa pergi sekarang. Barang terakhir dari lelang ini. Astaga. Bos, putri pewaris keluarga Si, Xiao. 2 bulan lalu keluarga Si bangkrut. Tuan Si bunuh diri dengan melompat. Nyonya Si kehilangan akal sehatnya. Nona besar Si menghilang. Tidak kuduga dia muncul di sini. Keluarga Si mungkin terlibat dalam kejatuhan keluarga Fong. Bos, hari ini sebenarnya adalah ulang tahun ke-18 Xiao. Tawaran awal adalah 50 juta. Aku tawar 100 juta. Ada 100 juta. Aku tawar 100 Aku tawar 200 juta. Ada 200 juta. Bos, kau serius dia bisa jadi putri musuhmu? Kau tidak merasa kesamaan antara kedua keluarga Si dan Feng? Sama-sama hancur karena investasi buruk. Keluarga mati atau berantakan. Dia mungkin memegang petunjuk penting. Aku tawar 200 juta. 300 juta. Dari yang Arif main naikkan tawaran. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Lepaskan aku. Aku akan setuju dengan syarat apapun. Kau sudah di sini masih mau tawar-menawar? Nona Si. Kau kenal aku? Kau kenal aku? Kau siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Yang penting kau tahu aku menghabiskan 300 juta. Membeli malam pertamamu. 300 juta? Aku akan membayarmu kembali. Bagaimana caramu membayarku? Keluarga Si bangkrut 2 bulan lalu. Tapi kau malah ada di sini di rumah lelang. Bukankah itu membuktikan sesuatu? Mereka menukarmu untuk melunasi utang. Nona Si? Pernah membunuh seseorang? Titik ini tidak mematikan. Titik ini bisa? Tapi kau terlalu lemah. Titik ini barulah titil terlemah tubuh. Satu serangan mengakhiri semuanya. Tuan, aku salah. Tolong lepaskan aku. Nona Si, jangan uji kesabaran seorang pria. Terus meronta seperti ini, dan aku mungkin kehilangan kendali. Dan menyakitimu. Aku paham. Bos, Ikuti saja. Teruslah meronta, terus berteriak. Lepaskan. Lepaskan aku. Minggir. Jangan sentuh aku. Biarkan aku pergi. Tuan, berapa lama lagi aku harus bertahan? 2 jam lagi. Lagi pula, aku luar biasa berbakat.
Demi menyenangkan semua pelanggan, mereka memakai banyak cara. Mereka mencampurkan banyak obat ke dalam air. Sudah sadar? Sangat dingin. Satu malam yang penuh gairah dan tidak meninggalkan bekas? Apakah itu membuatku tidak kompeten? Tuan, terima kasih. Malam ini kamu tidak... Aku anggap kau masih punya nurani. Aku pinjam dulu. Sudahlah, jangan berjumpa lagi. Siapapun kau, terima kasih untuk hari ini. Dasar tidak tahu terima kasih. Pak Han, barang lelang Anda sudah hilang. Berita ini tidak patuh. Perlu kami bantu memberi pelajaran? Anak kucing liar yang galak, ini baru menarik, bukankah begitu? Pak Han, selamat menikmat. Sepertinya aku meremehkan kemampuan nonasi. Kemarilah. Kau membiusku. Pak Han, aku membiusmu adalah kesalahanku. Maafkan aku. Tapi kau juga tidak pingsan. Lihat, mereka akan masuk tanpa bantuanku. Setiap sudut tempat ini ada dalam kendali mereka. Apa yang membuatmu pikir kau bisa kabur sendirian? Pak Han, aku tahu kau punya kekuasaan. Tolong bantu aku. Berhenti menggeliat. Karena aku sedang baik hati, akan kuberikan hadiah kedewasaan. 3, 2, 1. Bos, semua sudah siap. Nonasi, kau sudah siap? Keluar dari mobil. Sakit, Aku baik-baik saja. Pak Han. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Uang pun tidak ada. Tiket pesawat sudah kubeli, keberangkatan dalam 1 jam. Uang dari lelang tadi akan menutupi utang keluarga Si. Mereka seharusnya tidak mengejarmu lagi. Anggap saja kau mati dalam kebakaran itu. Ini 200.000 dan ponselmu. Cukup untuk 4 tahun kehidupan kuliah. Lupakan semuanya, mulailah hidup yang baru. Kenapa membantuku? Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Ambil. Tarik pelatuknya. Bidik sasaran. Tembak. Kemari. Anggap saja permintaan maafku pada seorang anak. Apa? Pergilah. Pak Han, kebaikanmu tidak akan pernah kulupakan. Jika kau perlu apapun, aku akan berusaha sekuat tenaga.
Ini bukan mainan. Pergilah. Yaitu anaknya si penipu itu. Kudengar ayahnya melompat dari gedung grup C saat penyelidikan berlangsung. Laporan berita ada di mana-mana. Bunuh diri karena merasa bersalah? Tidak heran grup C begitu kaya. Gaya hidup mewah mereka dibiayai dengan menghambur-hamburkan uang rakyat. Benar-benar tega. Cepat, bakar semua dokumen ini, cepat! Kenapa komputer ini lambat sekali? Jangan menghapus lagi, hancurkan saja penyimpanannya. Jangan bergerak. Grup C didakwa melakukan penggalangan dana ilegal dan penipuan. Kami menyegel tempat ini sesuai perintah pengadilan. Sudah kubilang jangan bergerak. Hari ini terjadi kasus bunuh diri di grup C hari ini. Ibu, beritanya menyebutkan gedung keluarga kita. Menurut kabar, pelaku bunuh diri adalah CEO grup C, Si Zicheng. Ibu, bangunlah. Ibu. Kelas dimulai, tenang semuanya. Yao, duduklah di tempatmu. Kalian bisa jadi teman sekelas, itu karena jodoh. Jangan sampai ada pengaruh dari masalah, langsung bermusuhan. Pak Fan sedang sibuk, aku yang menggantikan hari ini. Semuanya buka buku pelajaran halaman. Ujian akhir minggu depan. Belajarlah dengan giat dan dapat nilai yang bagus. Kelas selesai? Ya, semester ini hampir berakhir. Mari kita adakan kumpul-kumpul kelas setelah ini. Kamu senggang? Senior, terima kasih sudah membantuku tadi. Tapi hari ini aku ada urusan, jadi aku tidak pergi kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul seperti ini jarang terjadi. Kamu... Senior, kamu tahu kondisi ibuku, aku harus merawatnya. Bagaimana kalau aku menemanimu menjenguk Bibi? Gadis muda sepertimu tidak seharusnya menanggung ini sendirian. Biar aku... Tidak perlu, senior. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Yao. Senior, temanku sudah mencariku. Aku harus pergi sekarang. Yao, menurutmu Kak Kajang suka sama kau? Semester ini, dia sudah berapa kali mengajakmu berkencan. Dia kaya dan tampan. Kenapa tidak beri dia kesempatan? Aku sedang tidak punya niat memikirkan semua ini. Setelah kejadian itu, ayahku bunuh diri dengan melompat, ibuku menjadi gila. Semua orang bilang ayahku terlibat dalam penggalangan dana ilegal dan penipuan. Yang kuinginkan sekarang cuma mengungkap kebenaran dan membersihkan namanya. Oh iya, kau sudah bicara sama Nyonya Zhou? Sudah, kubilang kakiku cedera. Kelas besok siang kau yang akan mengajar si An. Yao, aku tahu kau merasa bersalah. Tapi kalau benar ada orang yang mengendalikan di balik ini, kau cuma seorang mahasiswi. Ini bisa berbahaya. Jangan khawatir, Wei Wei. Pak Zhou sudah ditangkap polisi. Hanya tinggal Nyonya Zhou dan anak laki-lakinya yang berumur 10 tahun. Tidak akan ada bahaya. Baiklah, kalau ada apa-apa, kau harus bilang padaku. Ayo pergi. Kuncinya. Bos, sudah 2 tahun dan bos sudah kembali. Pasti yang Liu kangen sama bos. Kasino Matahari sudah menunggu kepemimpinan bos. Tunggu dulu, aku urus masalah pribadiku dulu. Aku tidak menutup pintunya. Aku tunggu kau di bawah. Ada yang memanggil aku.
Ada yang mau membunuh Xiao. Bos, urusan pribadi yang kau sebutkan ternyata ketemu pacar. Ada tato berbentuk mata di lengannya. Mungkin itu simbol organisasi tertentu. Selidiki. Siap. Halo, Nyonya Zhou. Siapa kau? Aku Yao Zhenzen, teman Wei Wei. Dia terkilir pergelangan kakinya dan tidak bisa datang, jadi aku menggantikannya untuk membimbing Xian. Silakan masuk, Wei Wei sudah memberitahuku. Xian, lihatlah, ini Bu Yao. Halo Bu Yao. Halo Xian. Bu Yao, kalian pergi ke kamar Xian, nanti masih ada tamu lain. Baik. Pergilah. Pak Han, silakan. Xian, kau kerjakan dulu soal-soal ini. Aku pergi ke toilet. Baik Bu Yao. Silakan Pak Han. Sosok itu terlihat familiar. Pak Han, ada apa? Tidak apa-apa. Grup Pei sangat tertarik untuk mengakuisisi air mata stellar yang Anda jual. Kami jamin tawarannya akan luar biasa. Pak Han, silakan. Aku tidak yakin apakah keluarga Zhou memiliki petunjuk apapun. Aku cari saja dulu. Nyonya, batu permata ini asli. Air mata stellar termasuk di antara perhiasan terbaik di dunia. Sangat langka. Bolehkah aku bertanya mengapa Anda menjual harta seperti ini? Ini... Aku keterlaluan. Bolehkah aku menggunakan kamar kecil Anda? Silakan Pak Han. Ruang belajar keluarga Zhou menyembunyikan ruang rahasia. Pak Zhou pasti terlibat. Pak Han, sudah menemukan toilet? Nyonya Zhou, aku datang. Marga Han. Siapa dia? Kenapa dia menyelidiki keluarga Zhou? Nyonya, ini 200 juta. Seperti yang kita sepakati. Terima kasih sudah datang Pak Han. Bu Yao, semua soalnya sudah aku kerjakan. Sudahlah, nanti aku coba lagi. Ada orang di lantai atas. Anak aku dan gurunya ada di atas. Kesepakatan selesai. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ini kartu nama aku. Hubungi aku kapan saja jika ada kebutuhan. Bukan hanya transaksi perhiasan. Bos, bagaimana hasilnya? Keluarga Zhou itu mencurigakan. Ruang belajar ada ruang rahasia. Aku tahu kau pasti bisa menanganinya. Aku tidak kaget. Selain itu, saat aku mencari di ruang belajar, tempat itu sudah diacak-acak. Pasti ada orang lain yang juga sedang menyelidiki. Kau selidiki. Fokuskan pada guru itu, bermarga Yao. Serahkan saja padaku. Oh iya bos, King memberikan pekerjaan baru. Targetnya Fu Baorong. Istrinya curiga dia selingkuh memindahkan aset. Dia ingin ponselnya diperiksa. Berkasnya sudah dikirim ke ponselmu. Kali ini kau berperan sebagai pemilik kasino matahari Tang Qisheng. Pak Fu, gadis pesanan Anda sudah datang. Bos, aku sudah menemukan Nona Yao yang kau sebutkan.
namanya Yao Weiwei. Tapi dia tidak mengunjungi rumah keluarga Zhou hari ini. Tapi ada sesuatu yang mungkin menarik bagimu. Yao Weiwei adalah teman dekat Xiao. Bagus. Mendekatlah, kemarilah. Halo, Pak Fu. Namaku Zen. Zen. Semangat sekali. Sini. Ini tip buatmu. Terima kasih, Pak Fu. Sini, lihat aku mainkan cangkir dadu ini. Silakan, Pak Tang. Pak Tang, karena jimat keberuntunganku sudah datang, biarkan dia yang buka ronde ini. Bagaimana pendapatmu? Pak Fu, aku tidak tahu caranya. Kalau kita kalah, jangan salahkan aku. Meremehkan aku? Kau buka saja ya. Tunggu. Katanya, Pak Tang punya keahlian mengocok dadu yang tiada duanya. Mari kita ubah aturannya hari ini. Kita akan bersaing untuk nilai terkecil, bukan yang terbesar. Bagaimana menurutmu? Tiga angka 1. Kau kalah. Pilar angka 1. Itu dia? Pak Fu, sepertinya gadis hari ini bukan jimat keberuntunganmu. Dia jelas-jelas ditakdirkan menjadi jimat keberuntungan Pak Tang. Membawa keberuntungan bagi Pak Tang adalah kehormatan kami. Jika Pak Tang menyukai Zen, kami akan menyuruhnya menemanimu malam ini. Karena ini tawaran baik dari Pak Fu, aku akan terima dengan senang hati. Belum pernah dengar kalau Pak Tang pernah menunjukkan ketertarikan pada wanita sebelumnya. Siapa sangka kau menyukai tipe seperti ini? Pergilah, bisa mendekati seseorang dengan status seperti Pak Tang. Ini juga termasuk keberuntungan terbesarmu. Ayo. Pak Tang, aku perlu ke kamar kecil. Silakan saja. Zen, aku tidak menduga Nonasi punya sisi tersembunyi seperti ini. Kita sama. Haruskah aku memanggilmu Pak Han atau Pak Tang? Xiao, uang yang kuberikan padamu cukup untuk seluruh masa kuliahmu. Sampai segitunya butuh uang? Menjual diri demi uang? Kau menilaiku dengan seperti ini? Ya, aku butuh uang. Aku putri keluarga kaya. Aku tidak bisa hidup seperti orang miskin. Itu sebabnya aku di sini merendahkan diriku. Bukan urusanmu. Apa urusanmu? Xiao, apakah aku terlalu sungkan padamu sampai membuatmu mengira aku orang yang mudah ditindas? Jika kau menjual dirimu, kenapa tidak jual padaku? Apa katamu? Apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Apa yang kau lakukan? Zen. Tunggu sebentar. Biar aku jelaskan. Aku mau menyelidiki kematian ayahku. Ayahmu bunuh diri. Kasusnya sudah ditutup polisi lama sekali. Aku tidak percaya. Kau langsung mengenali aku. Kau pasti tahu apa yang terjadi pada keluarga Si. Dalam semalam, keluarga Si hancur, kehabisan uang, ibuku jadi gila. Aku tidak bisa percaya kalau ini cuma persaingan bisnis biasa. Ada yang sengaja menyerang keluarga kami. Kau curiga Fu Baorong? Aku tidak yakin. Tapi aku pernah lihat dia membahas bisnis sama ayah. Aku merasa itu sangat misterius. Dia pasti terlibat. Ini bukan permainan untuk anak kecil sepertimu. Aku sudah dewasa sekarang.
Orang tuamu saja tidak bisa menghentikannya. Apa yang bisa dilakukan oleh gadis tidak berdaya sepertimu? Kau sadar tidak betapa berbahayanya ini? Selama aku masih bernapas, aku akan cari kebenarannya. Apa yang kau lakukan? Aku tidak tahu. Ini aneh. Panas sekali. Kau makan apa tadi? Mereka memberiku segelas alkohol. Minum ini. Ini apa? Jangan banyak tanya, mau minum atau tidak. Aku cari orang lain saja. Aku minum. Hanya segelas alkohol, tidak mungkin bisa membuatku mati. Tenanglah. Feng Li, ternyata kau juga bisa dibuat kewalahan oleh seorang bocah? Dingin sekali. Sudah sadar? Satu untukmu, satu untukku. Sekarang kita sudah impas. Ini baru termasuk impas. Kenapa kau juga terluka? Dasar anak tidak tahu terima kasih. Ini karena kau. Bukan urusanmu. Jadi, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ada di sini malam ini? Aku bekerja di perusahaan keamanan sebagai kepala keamanan. Bos kasino menyewa aku untuk menangani beberapa hal. Kepala keamanan? Bolehkah aku menyewamu untuk menyelidiki kematian ayahku? Boleh aku mempekerjakanmu? Semua yang kukatakan padamu hari ini, sia-sia kukatakan? Meski kasus keluarga Si mencurigakan, ini tidak bisa diselidiki olehmu. Kau mau mati. Belum cukup pelajaran hari ini? Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya mencari kebenaran, mati juga harus tenang. Aku meremehkanmu. Kau berani sekali. Terima kasih untuk hari ini. Ingat ini. Aku tidak bisa selalu menolongmu. Bos, kau terus-terusan menyelamatkannya. Ini bukan gayamu. Nona besar keluarga Si itu bukan anak yang polos. Dam cambek isep ini lapor Si. Dia bahkan berani menyiram air kepadamu. Biarkan dia naik dulu sedikit lebih tinggi. Selain itu, kau mengaku berasal dari perusahaan keamanan. Kita sebenarnya agen keamanan tingkat atas dunia, Air Hitam. Bos King sekarang sudah setengah pensiun. Secara teknis kau nomor 2, tapi secara efektif yang menjalankan Air Hitam. Tidak pantas kau membohongi gadis itu, kan? Hari ini kau terlalu banyak bicara. Di mana Yang Liu? Malam ini aku temani Kakak Li. Kau keluar saja dulu. Kasino Matahari sudah mau bangkrut? Aku baru pergi 6 bulan. Kau beralih ke perdagangan manusia? Uang para penjudi tidak cukup? Kakak Li, beberapa klien punya permintaan khusus. Kasino Matahari tidak bisa menolak mereka. Kalau Kasino Matahari tidak mau, aku yang tangani. Ini perintah King. Pakai King buat melawanku? Bukan Kakak Li. Kau juga tahu,
Asalkan kau perintahkan saja, aku menjadi milikmu. Bisnis apapun yang terkait denganku tidak akan pernah mentolerir operasi seperti itu. Sudah jelas? Terserah kamu. Keluar. Bos, kenapa tidak bersama saja dengan Yang Liu? Kalian berdua bisa jadi rekan dalam kejahatan dan mengambil alih Sun City Casino. Orang yang berpikiran dangkal seharusnya tidak berbicara sembarangan. Berhenti memikirkan omong kosong ini. Bagaimana dengan Fu Baorong? Jangan khawatir, aku sudah memasang program di ponselnya. Kita bisa melacak setiap pesan yang dia kirim, setiap panggilan yang dia buat, dan memantau secara real time. Tapi begini masalahnya, ponselnya terlalu bersih, hampir mencurigakan. Jelaskan. Istrinya menyewa kami untuk menyelidiki urusan gelapnya dan pencucian uang. Tapi ponselnya tidak memiliki jejak wanita atau urusan gelap, bahkan tidak ada satupun gambar tidak pantas. Sebenarnya benar-benar kosong. Tidak ada riwayat chat, tidak ada log panggilan, tidak ada apa-apa sama sekali. Fu Baorong mencurigakan. Si Yao melihatnya bertemu dengan si Zicheng diam-diam. Sangat mencurigakan. Dia terkait dengan kasus Si. Mungkin bahkan kasus keluarga Fong. Tetap waspada. Terus selidiki. Ponsel Fu Baorong baru saja menerima pesan. Aku menyadapnya. Halo, sayang. Lusa. Aku ada urusan bisnis. Ya, atasanku mengirimku ke Jalan Wutong nomor 4 untuk negosiasi. Nanti ini adalah pesta piyama. Kurang seksi, dilarang masuk. Ada gunting? Gimana sekarang? Masa bro? Sudah senang? Masuklah. Ya ampun. Nonasi mengganggu kita. Bos, apa dia kesini khusus untukmu? Awasi dia. Kamu tidak pernah tersenyum padaku seperti itu. Siapa wanita ini? Dengar ya, dunia ini punya bermacam-macam orang. Ada yang bayar mahal untuk jadi pelacur. Zhen ceritakan. Ingat waktu aku pergi ke Casino Sun City. Untuk klien baik, seorang wanita menghentikanku dan memberiku sampel 1000 yuan. Dia menyuruhku pergi dan menggantikan posisiku. Gila ya. Tapi hey, gratis 10.000 untukku. Apa katamu? Kamu Zen? Ya, dan kamu? Kamu Zen? Ya, dan kamu. Bapak Fu, aku Zen. Zen. Beraninya dia berbohong padaku. Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Permisi, ada apa? Tidak apa-apa. Jangan khawatir, untuk Sitang ini kami sudah menyelidikinya. Dia orang yang tidak tahu apa-apa tapi punya banyak uang. Dia target utama kami untuk agen berikutnya. Si Zicheng mundur di menit terakhir, menyebabkan kerugian besar bagi grup. Kalau ada masalah lagi, kau tahu akibatnya. Itu Bapak Zhang. Selain itu, akhir-akhir ini ada seorang wanita yang sedang mendekatiku. Aku khawatir ada yang tidak beres. Siapa? Siapa di sana? Siapa? Siapa di sana? Cuma kucing.
Alarm palsu. Kau akan mati karena perempuan suatu hari nanti. Aku tahu apa yang terjadi. Bersembunyi dulu untuk sementara. Tunggu kontakku berikutnya. Dimengerti. Sampaikan salamku kepada Bapak Zhang. Bos. Dia ketahuan. Habiskan dia. Bersihkan dia. Ya. Xiao, aku tidak terkejut melihatmu di sini. Ini sudah keempat kalinya aku menyelamatkanmu. Yang ketiga, sebenarnya. Kenapa kau di sini? Aku yang seharusnya bertanya itu. Bagaimana kau tahu Fubarong akan ada di sini? Aku memasang alat penyadap padanya. Tapi aku tidak tahu kapan dia akan datang. Jadi, aku sudah menunggu di sini seharian. Alat penyadap? Apa yang kau lakukan? Li, Lumayan, bawa pisau juga, pinter. Joker sudah kembali. Pakai. Mulai sekarang, tetap dekat denganku dan jangan pergi kemana-mana. Lepaskan aku. Kalian ini siapa? Kalian tahu aku siapa? Beraninya kalian menculikku. Sepertinya kamu masih belum paham situasinya. Kalau kami tidak akan menyelamatkanmu hari ini, kamu sudah jadi mayat sekarang. Jangan anggap aku bodoh. Para preman itu jelas-jelas dikirim oleh kalian. Jangan bohongi aku. Siapa? Minggir. Gunakan otak sebesar kacang untuk berpikir keras. 1 detik kamu bilang padanya ada perempuan yang menyelidikimu, detik berikutnya kamu sudah diburu. Terlalu kebetulan, bukan? Ini adalah percobaan pembunuhan-bunuhan dan penyembunyian fakta. Kamu memata-matainya dan melacakku. Sudah kuduga kalian mencurigakan. 2 pilihan. Pertama, beritahu kami siapa mereka. Kedua, kami kembalikan kamu pada mereka. Kesabaranku tipis. 5 detik. 5, 4, 3, 2. Tunggu, aku yang akan bicara. Tapi, aku punya syarat. Tak ada yang bernegosiasi denganku, Joker. Aku cuma ingin bertahan hidup. Aku akan ceritakan semua yang aku tahu. Bukankah itu cukup? Di dunia bawah tanah, mereka memanggilnya Tuan Zhang. Mungkin marga dia Zhang, nama aslinya. Aku benar-benar tidak tahu. Kau sedang menguji kesabaranku. Aku jujur. Dia selalu memakai topeng saat rapat. Dia yang menghubungiku dulu. Aku tidak bisa menghubunginya. Ada Tuan Zhang yang sudah pensiun bertahun-tahun lalu. Saat aku masuk ke dunia ini, dia sudah mapan. Apa operasi mereka dan apa posisimu? Aku merekrut target yang serakah, kaya dan mudah tertipu. Bidak yang sempurna. Mereka menyebut mereka agen. Aku cuma seorang perantara. Mereka tidak membagikan detail padaku. Dan aku tidak bertanya. Terlalu berbahaya. Jadi, targetmu berikutnya adalah pria bermarga Tang? Ya, pemilik Sun City Casino, Tang Qisheng. Kau klaim dia kaya, serakah, dan bodoh. Ya, aku sudah melacaknya berbulan-bulan. Sun City Casino sedang gagal. Tapi uang terus mengalir secara mencurigakan konsisten. Tang Qisheng tetap berprofil rendah. Setiap kali dia muncul, krisis keuangan Sun City Casino semakin dalam. Bagaimana?
Cici Cheng mati? Dia adalah agen sebelumnya. Hanya itu yang bisa kukatakan. Keluarga Fong di kota Jiang. Apa yang kau tahu? Keluarga Feng yang mana? Aku nggak tahu apa-apa. Aku baru mulai kerja sama Pak Zhang 2 tahun lalu. Sudah kukatakan semua yang seharusnya ku ketahui. Kalian janji akan menjamin keamananku. Makan sembarangan boleh, tapi jangan ngomong sembarangan. Siapa yang bilang akan menjagamu tetap aman? Kok bisa ingkar janji? Apa yang akan kalian lakukan padanya? Sampah seperti Fu Baorong ini membunuh, merampok, memeras, melakukan semua kejahatan. Karena dia ada di tanganku, pertama-tama akan kupotong tendon Akilesnya, kukiris tendon pergelangan tangannya, kuliti hidup-hidup, lalu lemparkan dia ke hiu. Aku bukan tukang main hakim sendiri. Kita akan serahkan dia ke polisi. Kamu mikir apa sih? Kamu dengar sendiri, sudah kuduga ada yang enggak beres dengan kasus ayahku. Xiao, kamu tahu betapa rumitnya kasus keluarga si ini. Kamu harus serahkan pada ahlinya dan berhenti main detektif-detektifan. Tapi aku baru saja menemukan petunjuk tentang gengnya. Aku nggak bisa menyerah sekarang. Nona sih, kamu sudah ketahuan. Kamu paham nggak betapa berbahayanya ini? Aku ingin menyewa kamu untuk menyelidiki kasus keluargaku. Menyewa aku? Dana apa yang kamu punya? Tarifku nggak murah. Masa depanku, seluruh hidupku, semua yang kumiliki, atau kalau mau, ambil nyawaku sebagai gantinya. Nona sih, kami nggak punya waktu untuk permainan kekanak-kanakanmu. Sekarang pergilah. Bagaimana Bapak memutuskan untuk menjual villa ini? Bapak Han, saya tahu Bapak orang yang cakap. Villa ini, saya akan menghadiahkannya pada Bapak. Apa yang Bapak inginkan sebagai gantinya? Bahwa saya dan anak saya keluar dari negeri ini dengan selamat. Saya cuma sekretaris di sebuah perusahaan perhiasan. Bapak salah orang. Bapak Han, jangan main-main. 3 tahun lalu, di sebuah pameran perhiasan, saya melihat sekretaris asli dari Pei Jewelry Group, Han Sheng. Jadi Bapak bukan Han Sheng. Bapak mendekati saya. Bapak punya maksud lain. Ibu Zhou, Ibu cukup memberi kejutan. Saya tidak akan tanya detailnya. Belakangan ini saya sedang diikuti. Kasus keluarga Si melibatkan suami saya. Kalau kami tetap di dalam negeri, kami akan dalam bahaya. Seberapa banyak yang Ibu tahu tentang kasus Si itu? Saya tidak tahu apa-apa. Bu, aku mau ke kamar mandi. Permisi sebentar. Maaf membuat Bapak menunggu. Ibu Zhou, saya terima syarat Ibu. Saya akan membeli vilanya dengan harga pasar sebagai jaminan untuk masa depan keluarga Ibu. Tapi, saya punya satu syarat. Bos, kenapa masih belum tidur? Mengintai. Hah? Hey, Wei. Kapan kita akan mengajar si An lagi? Yao Buzhou bilang mereka pindah ke luar negeri. Tidak ada lagi les tambahan. Apa? Malam ini, kesempatan terakhirku.
Jalan surga kau abaikan. Gerbang neraka kau terjang. Maaf banget. Aku tidak bermaksud masuk ke sini. Aku tersesat. Kamu yang beli villa keluarga Zhou? Waktu itu, Bu Zhou menyebut ada tamu penting. Itu kamu? Kalau takut hantu, kenapa masuk diam-diam malam hari? Pintunya terbuka, tapi kau malah memanjat. Sembrono sekali. Kamu sedang menyelidiki Fu Baorong dan keluarga Zhou? Kenapa? Perusahaan saya dapat permintaan dari istri Fu Baorong untuk menyelidiki. Apakah dia terlibat dengan Nyonya Zhou? Makanya saya kesini dan bertemu denganmu. Kebetulan banget. Jadi, apa Nyonya Zhou bilang sesuatu sebelum dia pergi? Dia bilang semuanya salah paham. Dia dan Fu Baorong tidak ada hubungan. Kenapa dia pergi ke luar negeri? Suaminya di penjara. Tinggal di sini berarti menanggung cemoohan. Untuk melindungi masa depan anak mereka, dia jual semua asetnya dan pindah ke luar negeri. Karena kasus Nyonya Zhou sudah selesai sekarang, kenapa kamu beli rumah ini? Xiao, ini interogasi ya? Bukan itu maksudku. Aku baru pulang. Dan butuh tempat tinggal. Kebetulan dia jualnya murah, jadi aku bantu aja. Ada masalah dengan itu? Tidak. Sama sekali tidak. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan tanya. Aku akan jawab dengan jujur. Siapa nama aslimu? Pei Li. Panggil saja aku Li. Tapi kasus keluarga Fu dan Zhou sudah buntu sekarang. Apa kita punya masa depan? Kamu mau mempekerjakan aku untuk menyelidiki kasus keluargamu. Kamu setuju. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padamu. Aku akan membantumu. Tapi kamu harus setuju dengan satu syarat. Tetap dekat denganku. Dan jangan pergi kemana-mana. Setuju? Aku sudah ada di neraka, tapi aku akan melindungimu di dunia ini, selalu. Jadi kamu menunggu kelinci ini dari tadi. Liu, apa yang membawamu ke sini? Li, kenapa kamu tidak tinggal saja di Sun City Casino? Kamarmu masih dipesan. Dibersihkan setiap hari seperti janji. Aku benci diawasi. Itu tidak benar. Li. Kenapa dia di sini? Memakai bajumu? Aku yang mengambil kasusnya. Menyelidiki keluarga Si. Kemari. Kamu bisa ikat dasi? Tidak terlalu bisa. Kamu tahu jasaku tidak murah. Karena kamu tidak punya uang, kamu akan menangani kebutuhan sehari-hariku. Coba. Baik. Ini murni urusan bisnis. Mengerti. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Ayo pergi. Waktunya ke sekolah. Kasihan Liu ditinggal sendirian. Berani menantang bos.
Apa? Tertarik? Aku belum pernah lihat yang seperti ini. Ini, aku tunjukkan. Ingat, bidik dengan tepat. Pertahankan kuda-kuda yang stabil, lalu tarik pelatuknya. Bagaimana hasilku? Apa kena? Melenceng total. Coba lagi. Wow. Aku kena tepat di tengah. Jangan pernah lupa. Jangan pernah arahkan senjatamu ke sekutumu sendiri. Maaf. Aku tidak akan mengarahkan senjata ke arahmu lagi. Aku pergi dulu. Earpiece. Halo, aku si Yao. Ini adalah perkenalan diriku yang pertama. Panggil aku Joker. Jadi, Joker bukan nama aslimu kan? Tentu saja bukan. Kami semua pakai nama kode saat bekerja. Bos kami dulu adalah King. Nama kode Lee adalah King? Tentu saja tidak. King adalah pemimpin aslinya. Wakili, tapi King hampir pensiun bertahun-tahun lalu. Sekarang kami memanggil Lee pemimpin kami. Pemimpin lamamu adalah King, kau Joker. Jadi Lee adalah Queen. Benar, tapi jangan pernah panggil dia dengan nama kode itu langsung. Dia akan marah. Dengar, Yao. Meski Lee bertingkah sangat terhormat dan sopan, jangan berani-berani jatuh cinta padanya. Siapa yang mengajarimu untuk bilang begitu? Sedang ngobrol seru, kalian berdua? Joker itu baik banget. Jangan sampai kamu jatuh cinta padanya. Kenapa bilang begitu? Antrean orang yang kurang yang ngejar bosku sampai ke Paris. Meski punya tiket antrean cinta, belum tentu kamu dipanggil. Oh, benarkah? Lalu, wanita tadi pagi itu, apa hubungannya dengan Lee? Oh, dia, itu yang Liu, bos Sun City Casino. Dia suka sama Lee. Cantik lagi kayak. Aku punya apa buat saingin dia? Ya, sudah malam. Aku balik dulu ya. Menghindari aku? Bos, ada petunjuk tentang roda takdir. Bos, tebakanmu benar. Orang tuamu ternyata meninggalkan petunjuk di kalung itu. Di kalungnya ada 3 bata 2235 dan 128 yang terukir. Koordinat? Tepat sekali. Setelah dicek silang, angka-angkanya sesuai dengan garis lintang dan bujur, menandai sebuah brankas pribadi. Orang tuamu mungkin menyimpan sesuatu yang penting di sana. Bagaimana cara membukanya? Butuh sidik jari dan satu kunci. Setelah insiden keluarga Feng, orang tuamu melikuidasi aset untuk bayar utang. Brankas ini kemungkinan dibuka atas nama perantara. Kita harus cari orang itu. Selain itu, kita harus temukan kuncinya. Gabungkan dengan kunci penjaga. Baru setelah itu bisa kita buka. Bos, coba ingat-ingat apa orang tuamu meninggalkan petunjuk lain? Sebelum kejatuhan, staf terakhir adalah sopir Tong Ching. Dia punya anak bernama Tong Xiaowen. Selidiki dia. Siap.
Yao, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa kok. Lihat, itu cuma boneka plastik. Bukan apa-apa. Aku di sini. Tidur di kamarku malam ini. Istirahatlah lebih awal. Joker dan aku ada hal yang harus dibahas. Lalu, di mana kamu akan tidur malam ini? Apa? Mau tidur bersamaku? Tentu saja tidak. Jangan khawatir. Aku akan tinggal di kamarmu malam ini. Periksa semuanya dengan teliti. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Joker. Bos, kami baru pindah kemarin. Aku belum sempat memasang sistem pengawasan. Tapi mungkin Yang Liu. Haruskah kita panggil Yang Liu? Tidak perlu. Bos, kamu mau lepaskan dia. Jangan bilang kamu punya perasaan padanya. Anggap ini sebagai peringatan untuk si Yao dari dalang. Di balik kasus keluarga Si. Takut yang baik mungkin mengajarnya untuk tetap di tempatnya. Dia tidak akan menimbulkan masalah lagi nanti. Untuk Yang Liu, keluarkan dia dari Sun City Casino dan kirim dia kembali ke King. Bos, saya harus mengingatkan Anda, King ingin Anda mengambil alih Blackwater. Anda dan Xiao tidak cocok. King tidak akan mengizinkan hubungan ini. Joker. Hanya ketika dia ada, saya merasa seperti hidup di dunia nyata. Yang Liu, kamu telah melampaui batas. Li, sebelum ini ketika hari hujan tiba, kamu akan menderita migrain. Selalu saya yang memijatmu untuk meredakan sakitmu. Xiao, oh Xiao, kamu bukan lagi pewaris istimewa keluarga Si. Mereka pasangan yang sempurna yang dibuat untuk satu sama lain. Berhenti melamun di sini tentang fantasi. Siap. Biarkan saya mengantarmu. Tidak perlu, kamu masih kreditur saya. Tidak bisa merepotkanmu setiap hari. Saya akan naik bus sendiri. Kalian berdua lanjutkan. Dia baik-baik saja tadi malam. Ada apa hari ini? Li. King menempatkanmu di samping saya. Saya sudah pura-pura tidak tahu. Tapi seharusnya kamu tidak menyentuh orang-orang saya. Mengapa? Saya yang pertama di sampingmu. Saya bertahan hari-hari tergelap bersamamu. Semua saya. Selama bertahun-tahun ini, saya tidak pernah melapor ke King tentangmu. Mengapa kamu tidak percaya saya? 3 hari. Tinggalkan kota Jiang. Minum. Minumanmu. Sopan Wap, lelah bekerja? Kenapa tidak ikut denganku? Aku akan memperlakukanmu seperti ratu. Tidak ada lagi kerja keras. Hei, cantik, selamatkan harga diriku. Kerja sudah cukup melelahkan. Sekarang aku ketemu orang gila. Mereka datang tiap hari, selalu bikin masalah. Maaf, tapi dengan tingkah lakumu, tidak pantas dihormati. Hei, jaga mulutmu. Pakai baju kayak gitu di sini? Berhenti pura-pura polos. Katakan saja, berapa tarifmu? Kami bertiga akan memuaskanmu. Layanan jaga malam 8.000, berduka tambahan 5.000, kremasi tambahan 3.000. Jadi tuan-tuan, siapa yang mati duluan malam ini? Mengutuk aku?
Lepaskan aku. Kamu pilih jalan susah. Aku akan... Tuan Pei senang bertemu. Yao dalam bahaya. Pergi sana. Bajingan, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Bang, dia itu Tuan Zhang yang punya koneksi di dunia hitam. Kita nggak bakal sanggup lawan dia. Tuan Zhang, kami jadi buta, tidak mengenali kehebatan Anda. Kami akan pergi dari pandangan Anda. Pergi sekarang. Tunggu, senior saya juga bermarga Zhang. Tapi Fubaorang bilang, Tuan Zhang itu cuma nama samaran. Mungkin bukan marga aslinya. Si Yao, jangan terlalu dipikirkan. Yao, ada apa? Tidak apa-apa, senior. Terima kasih untuk malam ini. Tidak apa-apa, tapi ada darah di tubuhmu? Cuma luka kecil. Mungkin terkena pecahan kaca tadi. Kamu baik-baik saja? Sini, biar aku bersihkan lukanya. Tidak usah, senior. Dia bilang tidak usah. Kamu siapa? Yao, katakan padanya siapa aku. Dengan semua wanita hebat di sekitarmu. Aku ini apa bagimu? Dia sepupu jauhku. Senang bertemu denganmu. Aku senior Yao dan wali kelasnya. Yao kita ini terluka. Aku akan bawa dia untuk pertolongan pertama. Ayo. Yao. Sepupu sayang, kamu yakin? Susah dijelaskan, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan biarkan siapapun salah paham dengan hubungan kita. Kamu? Aku dan Yao bertengkar hari ini. Maaf kak, kamu harus melihat itu. Dia pacarku, bukan urusanmu. Ayo pergi. Lepaskan. Berdiri di situ. Tidakkah kau lihat Yao tidak mau pergi denganmu? Mundur. Tampan, kau benar-benar memukau, mengejar cinta yang tak tersedia. Gila. Aku akan urus sendiri. Si Yao, hari ini adalah penolakanmu yang keempat. Kesabaranku tidak tak terbatas. Maaf. Apa aku menakutimu? Pak Pei, terima kasih untuk hari ini. Tapi kalau Yang Liu melihat kita, dia akan salah paham. Kau menyakitiku. Yang Liu ada hubungannya dengan ini? Aku sudah lihat kalian berdua bersama hari ini. Kamu bahkan menciumnya pagi ini. Kapan aku pernah pacaran dengan Yang Liu? Kalian tidak pacaran? Kamu. Cemburu ya? Terus kenapa kamu menciumku di depan banyak orang hari ini? Apa kamu sebenarnya suka sama aku? Seniormu itu mencurigakan. Matanya terlihat berbahaya. Dia cuma seniorku. Aku lebih kenal dia daripada kamu. Kamu sayang banget sama dia? Kamu bahkan nggak mau panggil aku Li lagi? Sekarang jadi Tuan Pei? Dia ada hubungannya dengan apa? Jangan memutarbalikkan fakta. Jadi baik, dengarkan aku. Aku sakit kepala hari ini. Biar aku nikmati kehangatanmu 1 hari lagi. Bos, Istirahatlah lebih awal.
Tuan, Ada apa dengan senior Xiao? dia Zhang Jinchao, pemilik bar itu. Matanya banyak cerita, tidak seperti mahasiswa manapun. Lebih seperti orang yang pernah membunuh. Dan dia orang Zhang. Gali lebih dalam. Siap. Juga 3 hari lagi itu peringatan orang tuamu. Siapkan seperti biasa kue stroberi dan bir. Sudah dipesan. Tapi mulai besok aku ada tugas dari King. Tidak bisa menemanimu. Tuan muda. Selidiki pria Pei itu sampai tuntas. Aku ingin dia hancur. Dimengerti. Ayah, ibu. Setelah 10 tahun, roda takdir telah ditemukan. Kasus keluarga Feng bertahun-tahun lalu mulai ada petunjuk. Aku yakin kebenaran akan terungkap segera. Ayah, ibu. Kalian bisa tenang, aku pasti akan menghukum mereka. Wanita itu kejam sekali kemarin. Bikin kepalaku harus dijahit. Harus diakui kulitnya halus banget. Aku masih bisa merasakan kelembutannya. Dia benar-benar cantik segar. Suatu hari nanti, aku akan membuatnya jadi milikku. Tuan. Bos, jangan pukul kami lagi, bos. Tolong berhenti, bos. Bos, Cam Salvan Wine minta maaf kasihani kami. Pergi. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Ya. Tuan. Hey, Lee. Halo, Nona. Pemilik ponsel ini mabuk. Bisa tolong jemput dia? Oke, aku segera ke sana. Lee, kita tumbuh besar bersama. Kenapa kamu tidak bisa melihatku? Tidak apa-apa. Kamu tetap di sini. Aku yang akan mendatangimu. Yang Liu. Kamu harus pulang. Aku akan menjaga Lee malam ini. Yang Liu. Biarkan aku yang mengantarnya pulang. Tunggu. Pei, lihat dirimu. Kau telah mengubahku menjadi apa? Dasar tidak tahu terima kasih. Kau benar-benar ingin orang lain membawaku pergi. Mengapa kau selalu terluka setiap kali kita bertemu? Apakah kali ini karena Yang Liu? Kak, Yao, kamu ada waktu hari ini? Aku penasaran. maaf kak, aku ada rencana malam ini. Lain kali mungkin.
Hei, Lee. Seseorang membawa si Yao pergi. Tidak tahu siapa mereka. Joker, Yao dalam masalah. Kirimkan lokasinya kepadaku. Apa, bos? Tunggu. Ponsel Yao menunjukkan bahwa lokasinya masih di kampus. Tapi pelacak yang kita pasang di tasnya menunjukkan pabrik di luar kota. Alamat terkirim. Yang Liu, apa yang kamu lakukan? Ketika aku berusia 15 tahun, aku bertemu Queen yang berusia 15 tahun di Blackwater. Sejak saat itu, kalian berdua menjadi musuh. Ingat, Blackwater tidak menghasilkan orang lemah. Hanya ada satu makan malam, 5 menit. Siapa yang menang, dialah yang dapat. Mulai. Dalam 3 bulan pertama mengenalnya, hampir setiap hari aku hidup seperti ini. Kadang aku menang, tapi lebih sering kalah. Setiap hari aku kelaparan. Dan dia adalah orang pertama yang mau berbagi hasil buruannya denganku. Sejak kecil aku sudah yatim piatu. Aku beberapa kali dijual oleh pedagang manusia, dan akhirnya sampai di Blackwater. Saat dia mengulurkan tangan padaku, aku tahu aku akan mengikutinya seumur hidup. 8 tahun. Seluruh 8 tahun itu, kami tak terpisahkan. Aku tahu dia menyimpan dendam yang mendalam, jadi aku membantunya mengelola Sun City Casino, memberinya kebebasan. Aku tahu bahwa ketika hari sedang hujan, dia akan migraine. Jadi aku belajar pijat pengobatan Tiongkok untuknya. Dia suka pakai baju hitam, karena dia sering terluka, tapi dia tidak suka melihat darah. Katanya aku terlihat cantik pakai Cheongsam, jadi aku tidak pernah memakai pakaian lain seumur hidupku. 8 tahun. Kami sudah bersama selama 8 tahun penuh. Tapi itu tak ada artinya dibandingkan kalian berdua yang bersama beberapa bulan terakhir ini. Katakan, kenapa? Kenapa bisa begitu? Yang Liu, mungkin kamu salah paham. Li, tadi malam hanya menganggapku sebagai kamu. Tidak ada apa-apa di antara kami. Apa maksudmu? Benarkah? Setelah Li menyelamatkanku dari lelang itu, kami tidak bertemu lagi sejak itu. Kemudian, itu di Sun City Casino. Kamu juga tahu itu. Bagaimana mungkin? Lalu, apa itu Blackwater? Apa yang dia bawa? Aku tidak tahu apa-apa. Apa dia memberitahumu namanya? Apa dia memberitahumu identitasnya? Pei Li, kepala petugas keamanan. Pei Li, kepala petugas keamanan yang hebat. Yang Liu, Queen sudah di sini. Kamu tahu kita tidak bisa menahannya terlalu lama. Yang Liu. Yang Liu. Yang Liu, ini semua cuma salah paham. Kami cuma perlu klarifikasi. Aku bisa pergi sekarang juga. Aku tak akan ikut campur lagi dalam hidup kalian. Aku akan menghilang. Fang Li, kau sudah berkorban banyak untuknya, menderita banyak luka, tapi tak bilang apa-apa padanya. Jadi begini caranya kau mencintai seseorang dengan sungguh-sungguh. Memberikan seluruh duniamu padanya tanpa mengharapkan sekilas balasan pun. Dengar si Yao. Dia tidak mencintaimu. Dia terlalu dingin untuk mencintai siapapun. Ini kebenaran lainnya. Nama aslinya adalah Feng Li, bukan Pei Li. Dia bukan kepala keamanan biasa. Dia memimpin Blackwater. Aturan Blackwater melarang senjata diarahkan pada sesama kita. Ratu, Liu pernah menyelamatkan nyawa kita dulu. Maaf, mundur. Bisakah kau menghentikan mereka? Hentikan pertarungannya. Tolong. Tahu kenapa dia minum tadi malam? Itu hari ulang tahun kematian orang tuanya. Hanya hari ini setiap tahun, dia tenggelamkan kesedihannya dengan alkohol. Satu hal lagi, aku yang menaruh boneka itu di lemari pakaianmu.
Dia tahu. Tak menyalahkanku. Hentikan pertarungan mereka. Aku mohon padamu. Hentikan ini. Yang Liu, turunkan senjatamu. Ingat pertemuan pertama kita, Li? Masa lalu. Tak ingat. Kita bersumpah akan tetap bersama melalui hidup dan mati. Kapan kau mulai mengingkari sumpah kita? Kita dulu adalah rekan seperjuangan. Aku cuman ingin tetap dekat. Kenapa kau menolak bahkan sedikit harapan untukku? Kenapa kau kirim aku kembali ke King? Aku tak punya apa-apa untukmu. Bagaimana jika aku bunuh dia sekarang? Jangan buat aku memukulmu. Yao, aku bohong tadi. Dia benar-benar mencintaimu. Cuma mengujimu membuatnya mengusirku. Setelah kembali, kaulah yang pertama dia kunjungi. Setiap luka sejak saat itu didapat saat menyelamatkanmu. Apa yang kau katakan? Hidupnya sudah terlalu berat. Berjanjilah padaku, kau akan menyayanginya. Selamat tinggal. Yang Liu, pegang erat dan jangan gegabah. Li, aku cuma coba bertaruh pada kemungkinan kecil bahwa kau masih peduli padaku, tapi berdiri di hadapanmu, aku tak punya peluang menang. Yang Liu, kodok berkaki 3 langkah, tapi pria berkaki 2 ada di mana-mana. Tetap hidup itu yang paling penting. Yao, aku tak pernah sadar sebelumnya kau semenyenangkan ini. Tapi sekarang aku sudah kehilangan kesempatanku. Jika kalian berdua bahagia, jangan beritahu aku. Atau aku akan meninggal dengan penuh penyesalan. Cukup bicara. Li, aku yang paksa mereka semua datang ke sini. Lepaskan mereka, kumohon. Yang Liu, naik ke sini dulu. Awas. Lepaskan atau kita semua mati. Aku bisa tahan, kau pergi. Feng Li. Xiao. Xiao, lepaskan aku, Xiao. Diam. Hampir saja. Tunggu, kalian pergi ke zona perang. Apa tuh yang terjadi di sini? Siapa yang harus saya obati dulu? Yang Liu. Xiao. Kedua orang ini. Mengharukan. Kalau aku tidak melihat drama ini sendiri, aku mungkin benar-benar terharu oleh kalian. Bos, aku tidak bermaksud meninggalkanmu tadi. Perintah Eva? Lukaku bisa menunggu. Obati mereka dulu. Aku akan naik ke atas. Tuan muda. Kamu bilang, Margadia Feng bernama Feng Li? Benar. Dia adalah agen terbaik Blackwater di seluruh dunia. Pei Li adalah nama samarannya, pendiri Pei Jewelry Group. Kenapa nama ini terasa familiar? Tuan, 10 tahun lalu, keluarga Feng? Dia ternyata selamat dari kecelakaan mobil itu. Ini jadi menarik. Aku sudah membunuhnya sekali sebelumnya. Aku akan menyelesaikan pekerjaan ini untuk kedua kalinya. Tapi bayangkan kalau dia mengetahui kekasihnya adalah musuh. Ekspresi seperti apa yang akan dia buat, Xiao? Seberapa banyak yang dia ketahui? Feng Li. Yao. Yao, lihat aku. Kamu baru saja memanggilku Feng Li. Ya. Yang Liu memberitahuku segalanya. Namamu adalah Feng Li, bukan Pei Li.
Kamu yang memimpin Blackwater, bukan kepala keamanan biasa. Haruskah aku tahu hal-hal ini? Jika tidak, aku bisa melupakannya sekarang. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Tidak apa-apa. Lagi pula aku bukan siapa-siapa bagimu. Kamu tetap pemberi pinjamanku. Maafkan aku, Yao. Beberapa hal harus tetap dirahasiakan untuk menjagamu tetap aman. Ini lebih besar dari yang kukira. Bagimu, aku hanyalah gadis tak berdaya yang butuh perlindunganmu. Aku tidak bisa bertarung di sisimu, kan? Aku butuh kamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Saat mereka menculikmu dan Yang Liu mengancammu dengan senjata, aku sangat ketakutan. Ini semua salahku. Aku menempatkanmu dalam bahaya. Aku tidak butuh itu. Maafkan aku, Yao. Feng Li, kamu sudah melewati batas. Bahkan tidak memanggilku Li sekarang. Li, Bolehkah saya masuk? Dr. Zhao, silakan masuk. 2 tulang rusuk patah. Fracture tulang tangan kiri. Beberapa cedera jaringan lunak. Anak muda zaman sekarang harus lebih menjaga diri. Tentang tu on soy cementer, pelan-pelan saja, kamu tahu. Apa? Bukan seperti yang Anda pikir, Dr. Zhao. Sebenarnya, bagaimana keadaan Yang Liu? Sekarang, Dia stabil, lengannya tembus bolak-balik. Kami sudah menanganinya. Biar saya periksa tanganmu. Yao, aku sangat merindukan masakanmu. Setelah kamu terluka waktu itu, bos memerintahkanmu untuk menjauhi dapur. Makanan take out bikin aku stres banget. Duduklah di sini. Kamu masih dalam masa pertumbuhan. Makan lebih banyak. Bos, Yang Liu dipanggil kembali oleh King ke negara M Assassin dari kejadian lalu itu. aku baru ingat ada hal mendesak. Mulai sekarang, semua informasi terkait kasus bisa diakses oleh si Yao. Assassin yang sengaja kita lepaskan itu membawa kita langsung ke Junction Group. Tapi keamanan mereka sangat ketat. Orang kita tidak bisa menyusup masuk. Zhang Group? Betul. Mereka adalah pengembang properti terbesar di kota Jiang. Coba tebak, siapa dalang sebenarnya di baliknya? Seniorku, Zhang Jingchao. Benar. Aku sangat curiga dialah Tuan Zhang yang disebutkan Fu Baorong. Selain itu, sebagai perusahaan swasta aja, tindakan keamanan mereka seharusnya tidak seketat ini. Ini sangat mencurigakan. Tapi kita kekurangan bukti konkret. Yao, sebaiknya kamu hindari kontak langsung dengannya untuk sementara. Identitasmu bisa terbongkar. Aku sedang liburan. Kemungkinan kecil bertemu dengannya. Anak sopir yang kamu sebutkan telah ditemukan. Dia bekerja di perusahaan brankas pribadi. Dia akan menjadi target kunci kita berikutnya. Juga ada petunjuk tentang kunci brankasnya. Anak sopirnya, kunci brankasnya. Penjelasannya menyusul nanti. Keduanya ini, satu tergila-gila cinta, yang lain tergila-gila permen. Pelatihan bertahun-tahun Blackwater sia-sia untuk mereka. Kenapa dia menghindariku? Kalau gitu, kamu siapa buat dia? Pacarnya. Kamu sudah mengungkapkan perasaanmu ke dia? Dia sudah mengungkapkan perasaannya ke kamu? Tidak juga. Dengar, aku lihat dari segala sisi. Tingkah lakumu sekarang ini namanya pelecehan. Mengerti apa itu pelecehan? Tidak. Kami sudah berciuman banyak kali. Bapak-bapak, ini sudah abad ke-21. Apa ciuman berarti? Dia harus bertanggung jawab. Lagi pula, Yao sedang di puncak masa mudanya. Dan kamu
Kamu lebih tua 7 tahun. Selalu penuh luka. Cuma pakai warna hitam. Bagaimanapun aku melihatnya, kamu cuma seorang yang tidak menarik. Tua. Banget. Begitulah. Pelecehan? Orang tua? Kamu bikin aku kaget. Tidak senonoh, jangan lihat, keluar. Akhir-akhir ini, kenapa kamu menghindariku? Enggak kok. Maaf. Apa aku menyakitimu? Apa kamu pikir aku melecehkanmu? Apa? Apa kamu pikir? Aku lebih tua 7 tahun. Aku tua. Tunggu. Kenapa kamu berpikir begitu? Yao. Aku mencintaimu. Aku Feng Li, Ratu Blackwater. Pei Li dan Tang Qixing adalah nama samaranku. Lebih dari 10 tahun lalu, grup Feng runtuh. Orang tuaku tewas dalam kecelakaan mobil. Aku diambil oleh King dan dibesarkan di Blackwater. Aku selalu curiga. Ada yang tidak beres dengan kasus itu. Aku terus mencari kenangan cinta orang tuaku. Kalung berlian itu roda takdir. Begitulah caraku melacak lelang itu dan bertemu denganmu. Saat aku melihatmu, rasanya seperti melihat diriku sendiri bertahun-tahun lalu. Kasus yang melibatkan keluarga Si dan Fong saling terhubung. Pelaku di balik keduanya sama. Di dalam roda takdir, kami menemukan koordinat ke brankas pribadi. Tapi untuk mengaksesnya, kami butuh orang tertentu dan kunci fisik. Kami sudah menemukan orangnya, tapi kuncinya masih sama sekali tidak ketahuan. Jadi hari ini adalah sesi mengungkap kebenaran? Mendekati Fu Baorong dan keluarga Zhou adalah bagian dari penyelidikan. Aku menipumu lagi. Aku punya 3 villa di kota Jiang. Aset liquid lebih dari 50 miliar. Mobil terlalu banyak untuk dihitung. Juga... Cukup. Aku punya banyak kekurangan, membosankan. 7 tahun lebih tua darimu. Kalau kau tidak suka padaku, aku bisa... Tunggu. Barusan kamu bilang, kalau aku nggak suka kamu, kamu bakal paham. Ya, tapi aku nggak bisa nerima itu. Aku udah kasih kamu kesempatan, kamu sia-siakan. Mulai hari ini, kamu milikku. Bos, apa kamu gila pakai warna putih? Serius? Si bapak-bapak akhirnya berhasil tadi malam. Berhasil? Berhasil? Maksudnya gimana? Aku akan anggap ini sebagai ritual penyambutan khusus Blackwatermu. Tidak pernah menyangka itu adalah kamu. Itu datang tiba-tiba. Dia? Ibu Si, aku adalah orang Li di kota Jiang, Shuhai. Kenapa datang ke sini begitu awal?
Li dan Tuan Lin menelepon pagi ini untuk bekerja sama dengan kami pada project Grup Zhang. Grup Lin menarik semua modal dari saluran perbankan. Tapi seseorang membocorkan klaim tentang masalah arus kas Grup Lin. Harga saham mereka jatuh. Pemegang saham kehilangan semua kepercayaan. Sekarang bank-bank mengurangi pinjaman. Dia hampir tidak bisa bertahan. Rilis berita segera. Grup PI menginvestasikan 10B di Grup Lin untuk kemitraan strategis, mengembangkan bersama tanah di barat. Pertunjukan akan segera dimulai. Vanguard. Tapi Lin mendorong Zhang ke tepi jurang. Dana Grup Lin juga bisa kolaps. Dalangnya mungkin menunjukkan warna aslinya. Panfest fotos Asa. Cari rumah aman dulu. Eva lindungi Yao dan ibunya. Bekas luka ini milikmu. Aku sudah penasaran tentang itu. Luka tembak. Tapi, ini area jantung. Jantungku berada sedikit ke kanan. Itulah sebabnya peluru itu tidak membunuhku. Ini adalah titik lemahku. Hanya kamu, Eva, Joker, dan Dr. Zhao yang tahu ini. Ibu sedang memulihkan diri di sini. Perawatan sehari-harinya ditangani Bu Hu. Dia tahu kita akan datang. Mungkin dia sedang belanja kebutuhan. Ibu. Sudah lama sekali. Ini pacarku, Li. Bu, aku akan merawat Yao dengan baik. Ibu bisa tenang. Ibu, aku sudah menemukan petunjuk baru. Sekarang ada Li di sampingku, aku tidak sendirian lagi. Aku janji aku akan mengungkap kebenaran dan membersihkan nama ayah. Kenapa kuncinya ada di sini? Ini buka apa? Waktu aku kecil, orang tuaku memberiku sebuah kotak perhiasan. Ini kuncinya. Isinya perhiasanku waktu kecil. Saat keluarga kami berantakan, aku ingin menjualnya untuk dapat uang. Tapi kotaknya hilang. Ibu mengubah kuncinya jadi kalung. Alur kuncinya cocok sempurna dengan kunci berangkas. Boleh aku coba? Kalau kamu bilang begitu, ayah memberiku kunci ini lebih dari 10 tahun lalu. Waktunya cocok dengan tragedi keluargamu. Sepertinya. Orang tua kita membuat persiapan rahasia. Kita sudah dekat dengan kebenaran sekarang. Ibu ayah, ini pacarku Xiao. Halo Pak Feng, Bu Feng. Mulai sekarang, aku tidak akan berjalan sendirian lagi. Apapun yang terjadi, badai atau cerah, aku akan selalu berjalan bersama Li. Tuan Muda Feng Li, akhirnya ketemu juga. Apa aku terlambat? Tepat waktu kamu punya kuncinya? Data biometrik untuk membuka berangkas itu milik Anda. Ya. Waktu pertama kali lihat benda ini, pola alurnya mengingatkanku pada kunci berangkas keamanan ini, meski aku tidak yakin. Dulu Totan dan Nyonya sudah memperkirakan semuanya bisa jadi kacau, maka dimulailah Project Spark. Proyek Spark? Masih ada rencana cadangan lain? Aku cuma satu bagian dari ini, sisanya aku juga tidak tahu jelas. Kalau sesuatu terjadi pada keluarga Feng, semua aset keluarga akan langsung dibekukan. Makanya Tuan dan Nyonya menyamar transfer dana sebagai pembayaran gaji ke aku untuk mengalihkan sumber daya dan memesan berangkas permanen ini di sini. Aku mendapat tempat ini mengawasi. Orang tuaku melakukan semua ini dan aku tidak tahu apa-apa. Jangan salahkan dirimu sendiri. Waktu itu kamu masih kecil. Beban ini seharusnya tidak jatuh ke pundakmu. Beneran bisa terbuka. Kenapa kuncinya ada di keluarga sih? Bos, firasatmu benar. Mereka sedang melacakmu. Buku catatan suap keluarga Zhang aslinya. Tuan dan Nyonya bilang saat kamu akhirnya datang ke sini, ini akan menjelaskan semuanya. Mereka mengikutiku. Tempat ini sudah ketahuan.
Xiao dan Xu Chunhua adalah milikku. Kalau mau mereka hidup, datang sendirian. Kenapa, Shuhai? Joker di mana? Shuhai, kenapa kamu di sini? Ibu Shu, Yao menyuruhku menjemputmu untuk menemui dia. Ibu Shu. Ibu Shu. Oh, tidak. Kamu sudah bangun? Haruskah aku memanggilmu senior sekarang atau Bapak Zhang? Dulu aku mengagumi kecerdasanmu, tapi sekarang aku benci betapa liciknya kamu sekarang. Apa kamu yang membunuh ayahku? Apakah kasus keluarga Si perbuatanmu dan keluarga Feng? Itu juga rencanamu? Feng Li di mana? Apa yang kamu lakukan padanya? Banyak sekali pertanyaan. Yang mana yang harus ku jawab dulu? Dasar monster! Monster. Aku cukup suka gelar itu. Mengendalikan pikiran, mengatur takdir. Sorot matamu yang berapi-api itu, dulu kamu juga menatap dengan cara yang sama pada para penindas yang menindasku saat kita pertama kali bertemu. Apa katamu? 10 tahun yang lalu, saat kita pertama kali bertemu. Kamu anak orang jahat, kamu nggak pantas di sini. Dan kamu bodoh banget, nggak pantas main sama kita, pergi sana. Kamu ngapain? Dari mana datangnya pengemis ini? Pak Wang mikir apa sih dia sampai ngasih izin ke sembarang orang masuk ke kompleks ini? Kalau kamu nakalin orang lagi, gue tembak pakai ketapel. Kamu akan menyesal, ayo pergi. Ayahku tukang kebun di sini. Sekarang dia udah selesai kerja, jadi aku harus pulang. Ingat, kamu harus kuat biar nggak ada yang bisa nakalin kamu. Kamu. Aku nggak pernah ngerti kenapa kamu kelihatan miskin banget tapi matamu bersinar terang banget. Kamu hidup dengan bahagia, tapi kamu benar soal satu hal. Satu harus jadi kuat biar nggak ditindas. Tuan muda, ayahmu mengizinkanmu memilih agen berikutnya. Deadline-nya sudah tiba. Pilih tukang kebun itu. Tuan, ini bukan main-main. Dia nggak memenuhi standar agen kita. Tapi sekarang setelah aku lihat kamu cocok banget. Maksudmu apa? Xiao, kamulah yang membuka kotak Pandora dan melepaskan monster ini. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Aku jelas-jelas menyelamatkan nyawamu. Kau lahir begitu hina, tapi kau memancarkan kebahagiaan seperti itu. Tak kenal takut, matamu membakarku dengan cahaya yang tak tertahankan. Itulah sebabnya aku memilih Si Zicheng untuk menjadi agen berikutnya untuk keluarga Feng. Aku menyaksikan bagaimana kau berubah dari seorang pengemis menjadi bangsawan yang dimanja. Hanya untuk menghancurkan semuanya sendiri. Tapi aku penasaran ekspresi apa yang akan kau buat saat momen itu tiba. Namun, kau ternyata sangat tangguh. Ayahmu bunuh diri dengan melompat, ibumu menjadi gila, dan kau. Aku menjualmu ke rumah lelang. Sayang sekali, takdir tersenyum padamu, bertemu dengan Feng Li. Kau yang mengatur semua ini dari awal. Ayahku tidak bunuh diri, kan? Kau terlalu mengagumi diriku. Aku hanya memberinya sedikit dorongan. Siapa sangka dia akan terjun. Sedangkan kau? Kesalahan terbesarmu adalah muncul kembali di hidupku lagi. Monster, kau gila. Kau terlihat begitu rapuh, kelinci kecil. Bagaimana kau terus bertahan melawan segala rintangan? Tagihan medis ibumu, ejekan teman sekolah, tak bisa menghancurkanmu. Mata yang jernih itu masih bersinar terang, membangkang sampai akhir. Sementara aku membusuk di neraka di bawah tatapan tajammu, tak ada tempat untuk bersembunyi. Aku tak akan ikut ke neraka bersamamu, orang sepertimu. Pantas menderita selamanya, itu takdirmu.
Kau pikir Feng Li itu seorang santo? Apa maksudmu? Minggir. Ibu, apa yang kau lakukan padanya? Aku so baik-baik saja, Yao. Ibu, beraninya kau? Tuan Zhang, kami tak bisa menghentikan Feng Li. Dia hampir tiba. Feng Li. Apa yang kau lakukan padanya? Sekumpulan orang tak becus. Bagus juga, aku khawatir dia tidak akan datang. Keluarga Si benar-benar punya nyali. Selama ini, kau bawa bukti penting tepat di depan hidungku, berpura-pura gila. Aku bahkan tidak menyadarinya. Lepaskan ibuku. Luapkan amarahmu padaku. Jangan bergerak. Zhang Jingchao, lepaskan mereka. Li, pergilah dari sini. Jangan khawatirkan aku. Bukankah ini pahlawan kita Feng Li? Hati-hati. Peluru tidak punya mata. Apa yang kau lakukan? Kepala rumah tangga Zhang benar. Si Jikai itu bodoh tak berguna. Bahkan membunuh saja tidak becus. Menyisakan orang yang selamat yang merepotkan. Apa katamu? Astaga. Yao tidak tahu. Feng Li tidak pernah beritahu pacarnya informasi penting ini? Bukankah Nyonya Zhou sudah memberitahumu, si Yao? Feng Li mendekatimu hanya untuk menemukan pembunuh orang tuanya. Kau tahu. Apa yang merusak pasangan itu adalah kebohongan. Apakah si Zicheng memberitahumu? Pamanmu pergi ke luar negeri. Salah. Si Zikai menggunakan truk untuk membunuh Feng siapa? Lupakan detailnya. Dia menggunakan ini sebagai janji keluarga Si. Dia memohon padaku untuk membantu mereka. Jika bukan karena kecelakaan itu, Feng Li seharusnya mati dalam tabrakan itu. Maksudmu, pamanku membunuh orang tua Li demi uang? Tepat. Tapi, yang kuberikan pada keluargamu bukan hanya uang. Aku memberikan klan Si kemakmuran turun-temurun. Keluarga Feng sudah tamat, tidak berguna lagi. Si Zicheng menjadi agen pilihanku. Agen. Dia menggantikan keluarga Feng. Cukup. Apa semua yang dia katakan benar? Si Yao, nanti akan kujelaskan semuanya. Dari awal sekali, keluarga Si telah berbuat salah padamu. Jangan bergerak. Jangan sakiti ibuku. Zhang Jingchao, kalau mau seseorang ambil aku, jadikan aku sandera. Lepaskan mereka. Baik. Angkat tanganmu. Datang ke sini sendirian, lalu akan kulepaskan mereka. Li, tetap di tempat. Kalau kau mendekat, aku akan loncat sekarang juga. Lepaskan mereka. Jangan coba-coba main tipu. Aku akan melindungimu. Kau lari dulu. Dengarkan perintahku, percayalah padaku. Cepat. Bergerak. Berlutut. Sudah kukatakan berlutut. Sekarang kau akan melepaskan mereka? Feng Li, kau masih sama naifnya. Seperti dulu. Apalagi yang kau mau? Aku mau kau memilih antara ibumu dan Feng Li. Bunuh satu secara acak, yang satunya akan kuselamatkan. Kalau kau melawan tanpa gunanya, tak satupun dari kalian akan selamat. Kenapa kau memaksaku? Kenapa? Akan kubawa kau ke neraka bersamaku. Yao, tembak aku. Tembak sekarang. Ku beri waktu 5 detik. Kalau kau tidak menembak, kalian semua akan mati di sini. 5. Yao, bidik aku seperti yang kuajarkan. 4. 3. Percayalah padaku. 2. 1. Feng Li.
Feng Li. Bahkan dengan 10 tahun lagi, kamu bukan tandinganku. Yao, akhirnya kamu datang untuk bergabung denganku. Jangan bergerak, letakkan senjatamu sekarang. Yao, baik kamu baru sudah bangun sayang. Ibu, syukurlah kamu aman. Feng Li. Ibu, bagaimana kabar Feng Li? Jangan khawatir. Dokter bilang jantungnya sedikit ke kanan. Dia hanya perlu istirahat yang cukup. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Yao, tenang dulu. Biarkan aku jelaskan semuanya pelan-pelan. Keadaan tidak seperti yang Zhang Jingchao jelaskan. Setelah Zhang menemukan ayahmu, dia mengancam seluruh keluarga kita untuk memaksa ada tante sistema bib question. Tapi ayahmu ada menolak. Dia diam-diam menghubungi pamanmu untuk minta bantuan. Pamanmu menasihati ayahmu untuk ikut saja dengan tuntutan Zhang. Pamanmu bilang, kita belum bisa melawannya sekarang. Bilang ke ayahmu, dia harus lindungi diri sendiri dulu. Dia kasih kunci ke ayahmu, supaya mereka tidak curiga, ayahmu. Menutupi kunci itu dengan kristal dan memberikannya padamu. Mereka akan mengira itu mainan anak-anak. Ayahmu diam-diam mengumpulkan bukti melawan Zhang Jingchao. Tapi dia ketahuan. Hari itu, aku rasa dia pasti tidak sempat menghubungi kami. Jadi, dia lompat untuk memperingatkan kami. Zhang sudah mengawasi kami. Aku pura-pura gila untuk melindungi kita berdua. Ibu, maafkan aku. Aku tidak pernah menyadarinya selama ini. Bodoh amat. Aku sengaja menyembunyikan ini darimu. Tentu saja kamu tidak tahu. Paman Feng merahasiakan ini dari ayahmu untuk keamanan. Selama ini, aku tidak pernah tahu apakah kita akan dapat kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Sampai kamu bawa Li ke sini. Aku tahu kesempatan kita datang. Makanya aku memperlihatkan kalung itu. Sekarang sudah selesai. Li tumbuh aman dalam perlindungan ibunya. Meski dia menderita kemudian. Aku mengecewakannya. Aku bahkan menembaknya. Andai saja aku bisa mengulur waktu lebih lama. Bukan salahmu. Yao. Li, kamu sudah sadar. Aku panggil dokternya. Li, aku benar-benar minta maaf. Aku janji tidak akan pernah mengarahkan senjata padamu lagi. Bodoh. Kamu hebat. Kamu bukan anak kecil lagi. Kamu sudah menjadi rekan terpercayaku dalam pertarungan ini. Hari itu, aku sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Setelah dapat buktinya, Zhang Jingchao meneleponku bilang dia menahanmu. Joker dan Eva juga tidak bisa melacakmu. Jadi, aku buat rencana dadakan. Apa rencananya? Aku bawa buktinya ke sana dulu. Suruh mereka berdua telepon polisi. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Dan aku bertemu beberapa pembunuh bayaran di lantai bawah. Aku sedikit terluka. Jangan meremehkan. Kamu bahkan tidak tahu. Hari itu kamu penuh darah, berdiri di depanku. Aku sampai ketakutan setengah mati. Aku bertemu 2 penembak jitu di lantai bawah. Joker yang menanganinya. Polisi sudah ada di lantai bawah, memasang airbag. Aku akan baik-baik saja kalau jatuh. Tidak sesederhana yang kamu katakan. Bagaimana dengan buktinya? Dia membakar buktinya. Dia membakar salinannya. Bukti aslinya masih di brankas. Dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak sempat melihatnya. Kapan kamu tahu? Dia pamanku.
Ibu Zhou. Dia tahu ada yang mengikutinya. Jadi dia ingin menggunakan vilanya untuk bernegosiasi denganku agar membantunya keluar negeri dengan aman. Aku setuju. Lalu dia menceritakan semuanya tentang kecelakaan mobil itu. Tapi, semuanya. Baru setelah mendengar ibumu bicara, semuanya jadi jelas bagiku. Jadi selama ini, kamu selalu berpikir keluargaku mengejar kekayaan dan status. Yao. Kamu ya kamu. Dalam rencanamu, pernahkah kamu mempertimbangkan keselamatanmu sendiri? Pernahkah kamu berpikir bagaimana jika aku tidak datang hari itu? Bagaimana jika aku tidak mengerti petunjukmu? Tidak ada bagaimana jika. Aku percaya Yaoku akan melindungiku. Jangan pernah lagi. Li, aku tidak bisa kehilanganmu. Feng Li, oh Feng Li. Selama waktu ini saat kamu belum tahu kebenarannya, betapa berat beban kebencian yang kamu tanggung. Betapa menyakitkan tekadmu untuk mencintaiku. Sudah. Semuanya sudah menunggu. Yao, cepat. Feng Li. Feng Li. Aku di sini. Yuk, selamat ulang tahun. Roda nasib ini adalah tanda cinta orang tuaku. Aku bersyukur memilikinya. Ia membawamu padaku. Yao, aku cinta kamu. Li, aku juga cinta kamu.